David, Iya, Pak. Asti. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Ramadan, Hadir, Pak. kenapa camnya? Ini belum nyalain, bentar, Pak. Oke. Erika, Hadir, Pak. Maria, Hadir, Pak. Muhammad Said, Muhammad Said, Putri Salsabila, Hadir, Pak. Put Aisyah, Hadir, Pak. Zikri, Hadir, Pak. Zikri. Hadir, Pak, saya. Oh, di bawah. Oke. Andika, Hadir, Pak. Ibnu, Hadir, Pak. Mutiara, Mutiara, Putri, Abi, Hadir, Pak. Abinaya, Aleka, Hadir, Pak. Janita, Hadir, Pak. Janita, mana Janita ini? Hadir, Pak. Oh ya, dia. Oke. Muhammad Fikri, Hadir, Pak. Ivan, Ivan Fadilah, Salwa, Hadir, Pak. Eka, Eka, Eka Para, Alma, Hadir, Pak. Brenda, Hadir, Pak. Gustiar, Hadir, Pak. Iken, Hadir, Pak. Muhammad Rizal, Rizal Ramdhani biasanya hadir nih. Tiara, Hadir, Pak. Giovanni, Hadir, Pak. Syafina, Syaf, Hadir, Pak. ya, Febri, Hadir, Pak. Muhammad Justin, Hadir, Pak. Salsabila Putri Firmansyah, Hadir, Pak. Zahrani, Zahrani, Zahrani Denisa, Putri Tahta, Hadir, Pak. Tito Habib, Hadir, Pak. Made, Hadir, Pak. Raffi, Raffi Radit, Gina Nurliana, Hadir, Pak. Julio, Hadir, Pak. Met, Muhammad Farhan, Hadir, Pak. Rike, Hadir, Pak. Ezra, Hadir, Pak. Melviani, Melvi hadir, Pak.
Kurniati, Kurniati hadir, Kurnia, Pak. Oke. Fahra, Hadir, Pak. Ad, ya Adelia, Hadir, Pak. Fadilis, Fadil, Fadil, mana ini? Saida, Saida, jalan-jalan kayak mereka nih. Oke, itu aja. Ada pertanyaan? Pak, izin. Ya, boleh Eka Kak? Faradila hadir, Pak. Tadi belum jawab. Oh, oke. Makasih, Pak. Tiga. Bapak, maaf. Zarani hadir, Pak. Mana kameranya? Ya, sebentar, Pak. Oke, ada lagi. Kameranya kalau udah nyala raise hand ya, atau apa gitu. Oke ya, ada pertanyaan. Besok, berarti minggu depan kita presentasi ya. Minggu depan kita presentasi ya. Benar, Pak. Iya, kelompok berapa? Kelompok 7, Pak. Iya, kelompok 7 ya. Minggu depan kelompok 7 presentasi. Berikutnya kelompok 2 di pertemuan ketujuh. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke ya, kalau nggak ada. Kemarin pengertian IRM, apa pengertian IRM? Enterprise Risk Management, pengertiannya? Nggak usah jilat kopekan. Atau contekan, tapi nggak harus menurut pendapat ahli semua ya. Apa coba IRM, pengertian IRM, Enterprise Risk Management itu apa? Baik, bangun, bangun, semua aja bangun. Jangan lemas-lemas walaupun puasa. Wih, Enterprise, IRM. Izin jawab, Pak. Siapa ini namanya? Mana orangnya? Johan. Yo, sebentar, Oh Pak. ya, oke, ya, 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 ini menurut ini interpretasi saya aja ya, Pak ya. boleh. IRM itu, kalau menurut saya itu mengelola semua risiko dengan pendekatan identifikasi, penilaian, pengukuran ataupun pemantauan terhadap risiko-risiko yang ada, Pak. Terus, jangan Itu lupa saja, Pak. terakhirnya. Jangan lupa tujuan terakhirnya itu ngapain. Bisa meminimalkan, bisa apalagi tujuannya berikutnya, Mungkin memaksimal. memperhitungkan kemungkinan dampak negatif yang kedepannya nanti akan terjadi, Pak. Berarti meminimalkan, kata-katanya, meminimalkan. Atau kata lainnya, memaksimalkan nilai perusahaan untuk memaksimalkan. Kita ngapain mengidentifikasi segala macam itu ngapain tujuannya adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Atau apalagi tuh, menurut siapa lagi, menurut ahli yang mana lagi, untuk apa? OJK mengatakan untuk apa? Minimal ya. Minimal, si Rustam untuk apa itu?
Ya, saya Iya, Pak. Rizal hadir, Pak. Tadi device-nya error. Rizal makanya. Si Rizal ini nggak pernah nggak hadir nih. Curigation saya tadi. Laptopnya nggak bisa hidup tadi, Pak. Ya, Makasih, Pak. ya, ya, teman-teman harus ingat ininya eh, mengukur apa timbul dari seluruh mengendalikan ya, meminimalkan resiko yang timbul dari seluruh kemungkinan terjadi peristiwa yang tidak menguntungkan. Baru upaya memaksimalkan nilai perusahaan. Harus saja tujuannya ngapain. Ya. Terus manfaatnya apa manfaatnya? Manfaat IRM. Tidak salah tata kelola dan penyalahgunaan aset, Pak. Siapa itu? Abi. Bisa jadi, tapi bukan itu ya. Itu tujuan. Manfaatnya IRM. Oke, Mau izin jawab, Pak. boleh. Jadi manfaat IRM itu untuk membantu mengkomunikasikan dan mendiskusikan risiko yang kemungkinan akan terjadi pada suatu perusahaan. Terus juga untuk membantu perusahaan dalam mengurangi potensi kerugian. Terus juga untuk mengintegrasi manajemen risiko ke semua aspek operasinya. Itu sih, Pak. Ayo, tadi siapa nama? Alika, Pak. Alika. Belum tepat Alika. Yang lain, manfaat itu aja 3. Kalau teman-teman tahu, teman-teman ingat, efektif atau efektif apa? Siap itu berikutnya efektif pelaporan. Setelah itu kinerja. Nah, pada saat efektif, kenapa tadi maka saya bilang kurang tepat. Tadi aja efektifnya, tadi yang disebut Aleka, tadi sudah aja memungkinkannya adanya koordinasi dari atas ke bawah. Ya, jadi bekerja secara efisien. Maka kemarin aja efisien, efektif. Ya, berikutnya adalah tadi laporannya. Untuk apa sih kita buat laporan? Jadi kita bisa menetapkan prioritas kita. Ya, isi laporannya seperti apa? Isi-isinya apa sih sebenarnya laporan itu? Apa yang kita buat di laporan? Misalnya perspektif perusahaan itu aja di laporan, ya. Baru kerugian, keuntungan tadi sudah disebutkan Alika secara eksplisit, tapi kurang agak tepat gitu, maka saya bilang kurang ya. Jadi kerugian perusahaan ya, kerugian itu bisa terjadi karena risiko-risiko ya. Siap itu indikator indikatornya apa aja sih yang menyebabkan risiko kerugian seperti apa, dibuat itu indikatornya. Transparansinya juga harus kita kasih tahu. Itulah laporan isinya. Baru berikutnya adalah kinerja bisnis. Kalau teman-teman perhatikan kopekannya bab 2 kemarin, kinerja bisnis. Jadi apa-apa aja harus dilakukan di dalam kinerja bisnis. Berarti akan ada perbaikan-perbaikan, inovasi-inovasi, ya, perbaikan, inovasi, seperti apa lagi ya? Perbaikan, inovasi, eh, pengelolaan bisa juga ya, pengalokasian ya, kinerjanya bagus, pengalokasian dananya bagus ya, pengalokasian modal, pengelolaan modalnya bagus ya. Jadi kinerja tadi perbaikan, inovasi, pengelolaan, pengalokasian ya. Jadi di kinerjanya. Jadi harus saja hubungannya dengan resiko, modal, profitabilitas. Perusahaan-perusahaan enterprise tadi karena corporate ya, corporate enterprise itu yang dilihatnya apa? Karena perusahaan untung ya, untung ya,
keuntungannya, profitabilitasnya. Jadi kinerjanya bisa dilihat dari profitabilitas, ya. Jadi kalau kinerja tadi ini ya tadi eh, perbaikan, inovasi, ya, pengalokasian, pengelolaan modal menjadi hubungan profit juga. Ya, jadi itu manfaatnya, ya. Kalau teman-teman lihat di bab 2 kopekannya, 3 ini manfaatnya. Baru boleh ditambah-tambahin dengan kata-kata tadi. Maka saya bilang tadi kurang tepat, ya, karena apa ya, judulnya belum mengena. Misalnya kita aja efektif apanya, SEP itu kinerjanya itu seperti apa, kurang mengena. Oke, jadi kita set. Oh, PJ, saya belum bisa share. Sudah PJ? Oh ya, sudah Pak, gitu dong PJ. Nggak keburu unmute-nya, Pak. Takut lama jawab, maaf, Pak. Nah, setelah kita tadi, bisa lihat kan semuanya? Masih hitam Oh di saya, Pak. iya, makanya saya juga, kalian menghilang dari saya. Oh, udah. Oke ya. Sudah lihat semua? Sudah. Iya dijawab. Saya kan nggak bisa lihat kameranya kadang. Jadi jangan nunjuk-nunjuk iya-iya gitu. Karena nggak bisa ngelihat. Malah hilang kalian di sini, nggak ngerti nih. Hmm, nggak mau. Nggak mau. Bisa lihat? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Pak, Saya kok nggak bisa ngelihat kalian ya? Harusnya seperti ini. Tapi, waktu saya klik ke slide saya, kalian hilang. Biasanya enggak, biasanya dia ada. Sama masalah teknis ini. Oke, jadi berikutnya adalah setelah kita ketahui bahwasanya tadi ada eh, manfaat dan lain sebagainya, berikutnya adalah proses manajemen risiko. Proses, kena aja kata-kata proses, berarti ada alurnya, ada alur ceritanya yang dikerjakan apa aja. Ya, jadi ada disebut nanti pertama identifikasi. Jadi awal-awal yang selalu kita bilang itu gimana sih membuat manajemen risiko ini, proses atau alurnya atau kegiatannya adalah pertama kita melakukan identifikasi. Identifikasinya dengan apa kemarin pernah saya bilang di awal atau di pertemuan kedua ya. Identifikasi dengan ngapain kita mengidentifikasi itu apanya? Apa-apa aja yang kita isi dalam identifikasi misalnya. Hmm. Jadi katanya identifikasi itu kita identifikasi risiko-risikonya. Bisa risiko inheren. Risiko inheren itu risiko apa? Risiko yang melekat. Jangan lupa bahasa-bahasanya itu. Risiko inheren atau inherent risk. Ya, risiko yang melekat pada kegiatan usahanya.
apa aja, ya. Terus itu risiko operasional apa aja, risiko pemasaran apa aja. Dibuat catatannya segala sesuatunya. Apakah ini internal, eksternal, ya. Apakah ini akan mempengaruhinya tinggi, ya, atau rendah, identifikasi, ya. Jadi semuanya dilakukan atau pengalaman-pengalaman kerugian perusahaan yang pernah terjadi, ya. Jadi kenapa harus tahu kita pengalaman-pengalaman kerugian perusahaan yang pernah terjadi? Untuk apa kita ketahui? Misalnya kerugian perusahaan eh, 10 10.000 tahun lalu. Nah, kita mau identifikasi resiko tahun sekarang mulai Januari kemarin. Kenapa kita harus tahu pengalaman kerugian perusahaan yang pernah terjadi? Buat biar itu nggak terulang lagi di masa mendatang mungkin, Pak. Ya, Fikri. Bersifat nggak jadi kerugian di masa mendatang, atau setidaknya kita meminimalkan. Ya, ingat ya, tidak bisa pun kita hindari atau apapun ini kerugiannya, minimal, minimal ya itu, supaya meminimalkan kerugian tersebut. Ya, jadi kerugian tersebut kita minimalkan. Ya, jadi misalnya eh, kita harus bayar hutang, ya. Hutang, hutang itu apa? Unsur hutang apa? Unsur hutang. Hutang sama dengan nah, Karena saya kan modal. Ya, Rizal, unsur utang, unsur utang atau unsur kredit, Pak? hutang, hutang. Current liabilities dan fixed liabilities, Pak. Apa long term liabilities? Liabilities itu apa? Hutang, Pak. Ya, ya hutang sama dengan aktiva tambah modal. Ingat nggak itu aktiva, pasiva, apa itu lagi aktif itu kiri kanan, aduh ayah akuntansi kan ingat ya, apa berarti kanannya utang, ya utang, kredit, ya kredit sini aktif, apa sih namanya kredit, Aktivasi lawannya dari kredit modal, apa? Pak. Iya, Aktivasi dari modal. iya itu tadi yang udah saya bilang Rijal aktiva tambah modal. Itu utang. Ya, jadi utang kita sebenarnya itu adalah kita dibuat sama perusahaan itu semua hutang. Maka kalau katanya perusahaan rugi, rugi. Lu udah buat itu jadi utang, udah kau bebankan gitu ya kan. Jadi nggak akan ada eh, kerugian-kerugian banget. Karena tadinya sudah kau buat itu utang. Utang itu ya dibayar. Ingat ya, utang itu harus dibayar. Perusahaan membayar gitu ya. Jadi modal yang tadi itu dibayar oleh perusahaan. Dengan kerja kita, kita bayar modal kita itu lagi biar supaya disebut dengan balik modal itu tadi ya. Jadi biar bisa balik modal ya itu kita cicil. Tadi 100 juta modal. Itu kita anggap utang. Jadi semuanya kita anggap utang. Jadi kita cicil, cicil. Jadi utang itu sama dengan aktiva, aktiva tambah modal. Ya. Biar supaya apa? Kerugian-kerugian yang tadi ini kita minimalkan jikalau terjadi di tahun sebelumnya. Makanya perlu pengalaman-pengalaman, makanya seperti ini kita bicara-bicarakan ini ya. Ini kan ada pengalaman-pengalaman dosen dalam ngajar atau dalam mereka bekerja ya. Kalau saya mungkin praktisi, terpaksa dalam bekerja. Tapi kalau dosen-dosen lain kan memang mereka pengajar murni ya, atau seperti Pak Osli itu dia ada kerjaan juga di luar gitu. Dia aja kayak pengalaman-pengalamannya. Kalau dosen yang lain saya nggak tahu, hanya hanya ngajar aja atau gimana. Tapi kok Pak Osli, teman-teman tahu Pak Osli kan? Tahu nggak Pak Osli? Kalau di sini, Pak. Rijal, Tahu, Pak. mic-nya hancur Rijal.
suara robot yang aku dengar. Pak Pak Joang. Ya, Prodi apa Bernard? Koordinator Prodi Bisdik. Iya, jadi kaprodi dia. Jadi mungkin karena ada bisnisnya, makanya dia ada kerjaan berikutnya, ya. Jadi seperti itu. Jadi ada kerjaannya sehingga pengalaman-pengalamannya itu yang kalian teman-teman akan tanya. Karena dia kayaknya komisaris atau apa itu di BUMN ya, Pak Osli ya, di perhubungan ya, atau di Pelni. Jadi Pelni sebagai apa gitu di BUMN tersebut, Pak Osli. Jadi pengalaman-pengalaman itu kalian teman-teman bertanya gitu ya, kayak apa Pak di sana atau apa gitu ya. Minimal membuat dia inilah ya kan, oh iya ternyata mahasiswa mengenal dia. Perlu banget ya. Kegiatan apa saja kita akan lihat eh, kerugian tahun lalu atau apapun yang misalnya kegiatan berhasil nggak kegiatan misal nanti nih Doni ini tadi mau ngajakan kegiatan Doni ya mengajakan kegiatan dia akan lihat kegiatan tahun lalu berapa banyak sih peserta yang hadir jadi kalau kegiatan dikatakan sukses dan berhasil selain terkumpulnya dana misalnya tapi kegiatannya adalah seberapa peserta yang hadir ya itu akan dilihat kegiatannya berhasil atau enggak. Misalnya kita targetnya 1.000 peserta yang datang 200 misalnya. Itu akan dilihat jikalau mengadakan kegiatan lagi akan dilihat pesertanya ini siapa aja ya. Pengalaman-pengalaman ini bisa kita membuat kita mengidentifikasi. Oh ya, siapa aja peserta yang ikut ya tahun lalu yang 200 ini ya. Nah, inilah yang kita jaga, yang kita eh, maintenance, ya, yang kita maintenance. Karena mereka yang hadir, ya, mereka yang hadir. Jadi itu yang kita maintenance. Ya, itu identifikasi. Pak izin itu Fadil Syakur sama Saidah ada di Zoom, Pak. Eh, udah sejak kapan datang itu si Fadil Lis? Berdua lagi nih, tentang satu satu kosan ya. Fadil, mana Fadil? Fadil, Pak Raffi Raditya juga ada di Zoom. Raffi, mana nggak ada mereka. Cuma numpang aktifin Zoom tapi orangnya nggak ada. Ingat ya, mungkin PJ-nya sudah ngingatin teman-temannya, jangan pada saat sudah selesai pada menghilang dengan alasan kuliah lagi, di ini apa segala macam nih. Kelas kalian tuh kelas yang satu lagi ya. Pada saat saya absen terakhir, penutup loh, pada banyak yang hilang orangnya. Mana nih Raffi, Fadil, aduh PJ-nya udah nggak tahu, padahal orangnya aja hilang. Saidah, oh nggak ada itu Made, dibohongin loh. Hadir, Pak. Alah. Hampir saya si PJ-nya saya bilang dibohongin. Sudah saya bilang sih. Oke. Fadilis, mana nih Fadil? Mana saya aja si Fadil nggak kau bangunin. Nggak tahu, Pak. Kena tipu nih berarti si Made, si Raffi, si Fadil dibohongin. Hmm. Oke, siksa itu PJ jangan udah buat iklan bilang kalian nggak ada pula bilang mengiklankan diri. Oke, jadi prosesnya menurut si Sungrove ini ada risk awareness. Aware itu apa aware? Kesadaran, Pak. Iya, kesadaran. Jadi eh aware bukan. Terus kesadaran terus apa lagi? Peduli, Pak. Iya, jadi aware, peduli, ya. Jadi kita harus saja punya kepedulian risiko, peduli, waspada, gitu ya. Ya, jadi gitu ya. Jadi apa aja
ya kita harus aware gitu ya, peduli ke risiko-risikonya itu, mengingat apa aja harus kita buat. Monitor, monitor apa monitor? Memantau, Pak. Ya, memantau, mengamati. Makasih, Geo. Trade, trade, trade. Ancaman bukan, Pak. Bukan. Memperlakukan, Pak. Dia bisa memperlakukan, tapi memperlakukannya kayak apa? Aku nge-trade nih, nge-trade gitu ya. Mengelola ya, lebih tepatnya aja ke pengelola. Terus akses, ini udah tahu banget lah ya, akses. Akses apa? Asesmen, jadi kata Peninjauan, Pak. menilai, meninjau, bisa kata si Eka meninjau, menilai. Jadi proses yang menurut si Sandro, selain tadi kita peduli terhadap risiko, jadi kita udah tahu risiko ini apa aja udah kita buat ya, satu dua listnya dan lain sebagainya. Kita monitor ya risiko-risiko ini. Tadi misalnya ancamannya tinggi, sedang, rendah, dan lain sebagainya. Baru kita trade, ya, kita kelola. Kalau nggak dikelola, ya makin besar risikonya, atau bisa jadi bangkrut kalau nggak dikelola. Barulah kita nilai. Setelah pengelolaan ini, oh kita nilai ternyata bagus, ya, dan lain sebagainya. Si Rustam ini dia prosesnya dibilangnya ada menghindari, avoid, menerima, meminimalisir, transfer, atau menyebar. Ya, jadi eh, kalau kata-kata yang lebih ininya nanti disebut dengan acat. Ya, acat itu accept, control, avoid, transfer. Jadi kata-kata si acat ini semua akan ada di pengendalian. Ya, sebenarnya di pengendalian. Acat ini di pengendalian, kita terima, bisa kita kontrol, atau kita hindari, atau transfer. Ini si Rustam ditambahinnya spread, menyebar. Kalau meminimal, kan memang semua resiko kita minimalkan. Ya. Mana Muhammad Said? Hadir, Pak. Oke. Ya. Jadi acat nanti itu untuk pengendalian. Sebenarnya proses manajemen risiko yang disebut si Rustam ini lebih ke pengendalian, ya. Nah, inilah gambar proses eh, manajemen risiko tadi. Identifikasi seperti seperti apa tadi identifikasi? Mencatat resiko, Pak. Inherent, eksternal, internal, atau pengalaman kerugian dari perusahaan tersebut, Pak. Ya, Gio ya. Hebat Gio. Hafal. Jadi catat. Iya. Jadi inherent, nama lekat. Siapa itu berikutnya setelah kita catat semua, jadilah ini disebut dengan risk register. Kita register semuanya, disebut dengan kata lainnya, disebut dengan big data. Kita punya big data dari semua yang kita identifikasikan, yang kita lihat, dan lain sebagainya. Ya, jadi nanti teman-teman juga bisa pada saat penelitian teman-teman bilangnya apa ya? Penelitian nih bukan melalui wawancara, bukan melalui ini apa? Uji lapangan ya, apa sih namanya? Bukan wawancara, bukan interview, bukan kuesioner, tapi apa namanya? Lihat-lihat dulu di lapangan apa aja sebut masalah kan
kita mau meneliti kan harus ada masalah ya, karena kita ya apa disebutnya uji lapangan ya. Survei apa ya? Enggak, Observasi, Pak. apa namanya? Observasi. Iya, observasi ya. Ya benar, siapa tadi itu? Danita, Pak. Oh iya, baru muncul soalnya di bawah karena saya kan turun ke bawah gini tulisan apa nama-nama kalian. Iya, observasi lapangan ya disebut observasi. Nah, gini-gini yang saya perlukan karena kadang-kadang saya kan lupa ya kata-kata kata-kata mutiara-mutiara ini ya. Observasi lapangan. Kita observasi dulu, kita lihat-lihat nih. Oh iya ya, masalahnya apa ya? Eh, Nasabah kita sukanya seperti apa ya? Konsumen kita butuhnya apa ya? Kita observasi. Nah, barulah muncullah tadi ini, barulah kalau mau ini buatnya survei, wawancara, dan lain sebagainya ini. Kita kumpulkan jadi big data kita. Juga nanti dalam perusahaan kalau teman-teman bekerja di bidang HRD buka-buka aja dulu lowongan pekerjaan apa aja yang dibutuhkan perusahaan. Yang penting teman-teman sudah punya ini big datanya, nama yang surat-surat lamaran kerja ini sudah punya teman-teman, sudah pernah teman-teman wawancarai dan bagus, oke nih fit ini ya. Tapi belum ada lowongannya untuk big data aja boleh. Maka kadang kalau HRD atau personal yang ngomong sebentar nanti ya 2 minggu lagi akan dihubungin, waduh itu pasti tidak akan dihubungi kan. 2 minggu lagi ya dihubungi, udah kita bad thinking aja lah nggak akan dihubungi aja nih gitu ya. Kadang HR atau personalia itu untuk mengumpulkan big data aja untuk jadi big data, identifikasi big data. Pengukuran kita ngukur dengan apa? Nah, pengukuran ini kan ada alat ukurnya. Ini teman-teman sudah ada presentasinya. Kemarin mengelola risiko imbal balik, mengukur dengan apa? Ada alat ukurnya itu, presentasi temannya. Halo, kelompok 7. Kelompok 7. Baik, siapa aja nih kelompok 7? Mengukurnya dengan apa di sana? Oh, saya buka ini kelompok 7 siapa-siapa Kelompok aja 7 ya. belum presentasi, Pak. Iya kan mereka kan sudah buat slide-nya kan. Makanya saya mau tanya kelompok 7 situ ada alat pengukuran dibuatnya. Apa alat ukurnya di situ? Nah, yang dikerjakannya aja nggak tahu nih teman-teman siapa yang Ini, Pak, pengusaha. diversifikasi portofolio mungkin, Pak. Hmm, Kalau di investasi ya, Pak. Terus menentukan tujuan ataupun melakukan riset. Terus pengukuran alat ukurnya, alat ukurnya dengan apa di sana? Stress testing ya, dibuat ya. Sama satu lagi apa? PAR. Ya harus giniin, teman-temannya jangan hanya kirim nanti pas presentasi baru baca lagi gitu. Ya, ada alat ukurnya gitu. Jadi ada uh, stress testing, yaitu teknik manajemen risiko yang digunakan untuk mengevaluasi dampak potensial terhadap kondisi keuangan, ya, atau sensitivitas kinerja terhadap perubahan, ya, terhadap perubahan atau risk tolerance-nya diukur. Oh, risk tolerance-nya berapa, ya. Tadi inherentnya misalnya 2, toleransinya 0,5. Jadi semuanya total 2,5. Nah, kalau 2, risiko komposit atau risiko totalnya di atas 2,5 berarti ini sangat harus diperhatikan ya, atau kalau tadi teman-teman sebagainya bisa bilangnya not recommended. Jadi proyeknya nggak recommended karena risknya ini inherent sama toleransinya udah kita kasih toleransi 0,5 pun dia
lebih tinggi juga. Jadi not recommend. Jadi ada alat ukurnya. Credit scoring. Kalau credit scoring, kalau teman-teman bisa lihat nih credit scoring tools, pernah lihat misalnya, oh nilainya utang atau keuangan perusahaan B itu ada nilainya misalnya triple A, ini apa, baik atau apa menurut apa, atau BBB ya, utang Indonesia masih di level misalnya B plus, ada B plusnya ya, ada scoring-scoringnya, disebut B plus ini kenapa, disebut A aja kenapa, disebut A2 harus ada keterangannya, credit scoring, dikasih skor-skornya ya. Jadi ada alat ukurnya. Pemantauan seperti apa? Kita memantau itu kegiatan memantau seperti apa? Kita jadi mantau, kita mandor. Mandor kerjanya ngapain? Mandor, leader, bos, ya misalnya bos atasan kita bukan pemilik ya, pemilik juga bisa sih. Ngapain? Kita pantau itu kita ngapain? Halo? Mantau itu kita ngapain? Memantau, memantau. Ini ngapain? Kita Eh, sebagai memastikan pekerjaannya berjalan dengan baik, Pak. seperti apa? Misalnya kayak Saya. kasih tahu kalau misalnya ada yang salah atau ada yang kurang gitu. Nah, berarti disebut apa itu? Pengecekan ya. Saya cek, saya nilai, ya. Saya nilai, ya. Saya lihat, ya. Saya pantau, nama memantau. Dicek, ya. Dicek, saya nilai, itu saya pantau. Jadi, saya memantau teman-teman, ya saya cek, hadir nggak, ya. Benar nggak hadir? Di awal sama di akhir. Nantinya, saya lihat. Siap itu, berikutnya saya jangan memantau teman-teman bahwasanya benar nggak pengertian kita sama dalam pembelajaran ini. Dengan apa? Penilaian. Saya kasih skornya nantinya, ada alat ukurnya A, B, C. Ya. Jadi seperti itu kegiatannya, proses manajemen risiko. Pengecekan serta penilaian kembali secara berkala. Ya, maka saya berkala, walaupun pelajaran sudah lewat, minggu depan saya tanya pelajaran yang sebelumnya. Karena dicek, dinilai secara berkala. Besar kecilnya, ya, besar kecilnya, ya, kegiatan, ya, besar kecilnya tingkat risiko, ya, yang ada, gitu ya. Misalnya kalau risiko, ya. Jadi eksposurnya kita lihat, kepatuhannya karena kita pantau kepatuhannya, konsistensinya, konsisten nggak dikerjakan sama anggota. Misalnya tadi mandor kerja buat bangunan misalnya. Konsisten nggak dibuat ini campuran semen, adukan, dan lain sebagainya. Itulah disebut memantau. Pengecekan, penilaian secara berkala, apakah patuh, konsisten. Tadi pengendalian, apa ini pengendalian? Setelah kita pantau segala macam, ada besar kecilnya tadi ya, besar kecilnya eksposur risikonya, eksposur itu tingkat perubahan ya, tingkat seberapa besar perubahan, tingkat seberapa besar itu eksposur. Seperti apa tadi pengendalian? Dengan acat. Apa itu acat? Acat, 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 ACAT. Kita kendalikan. Kalau kecil bisa kita terima, accept.
Acat itu accept, control, avoid, transfer. Ya, itu pengendalian. Jadi pada saat dia kecil, ya udah kita terima. Middle, risikonya middle, jalan sebagai ataupun dia besar, kalau bisa kita kontrol. Kalau enggak, kita hindari, avoid. Ya, kalau nggak bisa juga kita hindari, kita transfer. Itu pengendalian. Acat, ya. Jadi identifikasi katanya. Identifikasi adalah seluruh proses idealnya yang harus melakukan risiko secara berkala. Perusahaan wajib memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko pada seluruh produk ya, produk dan aktivitas bisnis perusahaan. Proses identifikasi risiko perusahaan dilakukan dengan menganalisa seluruh sumber risiko yang paling minim dilakukan terhadap risiko dari produk dan aktivitas perusahaan, serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan. Jadi identifikasi, tadi analisa bisa mempersingkat ini, bisa teman-teman bahasa dari saya, bisa teman-teman tambah-tambahin. Misal tadi analisis terhadap karakteristik risiko yang melekat, yang tadi Giovanni bilang, pada seluruh kegiatan usaha, ya, bisa pada pengalaman kerugian perusahaan yang pernah terjadi untuk kenapa, ya, sebelum diperkenalkan atau dijalankan, ya, seperti itu. Boleh ditambah-tambahin, yang penting mengena, ya. Jadi itu identifikasi seluruh apa aja sih ideal. Kalau ideal itu yang apa ya, ideal itu oke ya, apa sih ideal itu ya, ideal itu yang apa? Oh, kalian ini ideal Yang diinginkan bukan, Pak? kan ya. Yang cocok bukan, Pak? Iya, benar, lebih tepatnya ke yang cocok, yang sebagaimana mestinya, ya, yang sebagaimana mestinya itu yang ideal, yang cocok, yang sebagaimana mestinya lah gitu ya. Jadi itu ideal, yang sebagaimana mestinya. Jadi seluruh kegiatan perusahaan yang sebagaimana mestinya, yang benar, yang cocok, yang oke, yang harus melakukan identifikasi atas seluruh risikonya secara berkala. Ingat ya, berkala. Kenapa berkala? Karena perubahan perekonomian, perubahan kegiatan bisnis, perubahan perubahan apa ini? Konsumen itu apa? Minat konsumen, perubahan konsumen lah, ya. Itu bisa berubah. Ya, nggak jadi saya ke kampus nih. Hujan ya. Teman-teman aja ke kampus nggak, Arin? Hai, hujan. Ya, jadi seluruhnya ya. Jadi itu disebut identifikasi. Boleh pakai kata-kata dari saya, ditambahin juga dari sini boleh. Pengukuran ya, ada eh, pengukuran ini, sistem pengukuran risiko perusahaan. Kita sudah punya sistem, misalnya mau apa aja tadi sistemnya, bisa mulai stress testing, VAR. VAR itu value at risk ya. Jadi risikonya dinilai. VAR, value at risk ya. Jadi sistem pengukuran risiko perusahaan juga mengukur exposure. Tadi apa exposure? Semacam jangkauan gitu kan. Jangkauan produk kita kepada konsumen misalnya gitu. Hmm. Tingkat besar kecilnya bukan, Pak? Ya, David. Ya, jadi tingkat seberapa besar atau kecilnya ya tadi yang mempengaruhi risiko perusahaan, ya. Tingkat seberapa besar ya yang mempengaruhi ya kegiatan atau aktivitas perusahaan atau risiko perusahaan. Ya, kata-kata exposure itu sorry, tingkat seberapa besar
ya, seberapa tinggi atau seberapa apa gitu ya, seberapa rendah, tinggi rendah, besar kecil. Oke. Jadi itu exposure, disebut exposure. Exposure kata-kata itu nanti teman-teman sering dapatkan atau sering-sering baca kalau sudah mengenai manajemen resiko. Sebagai katanya acuan untuk melakukan pengendalian. Jadi pengukuran ini untuk pengendalian tadi, oh iya ya, kita nilainya B. Misalnya tadi nilai nilainya B, misalnya tadi kalau ada dikasih nilai B pada saat UTS atau pada saat sudah selesai UAS nilainya B. Jadi untuk berikutnya apa sih kekurangan saya ya? Misalnya udah tahu kekurangannya apa, kita identifikasi, back to identifikasi tadi, kita identifikasi, oh iya saya kurang ini, saya sering telat, saya mengerjakan eh, soal-soal dengan asal-asalan, tidak ikut presentasi misalnya. Jadi ada untuk pengendalian untuk next pelajaran berikutnya biar biar bisa supaya dapat nilai A, apa yang harus dilakukan. Nah, untuk pengendalian. Sistemnya adalah katanya sensitivitas produk atau aktivitas terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ya, tadi kenapa dilakukan berkala? Karena ini tadi ternyata ada sensitivitas aktivitas perubahan-perubahan faktor ya internal bisa gara-gara meninggal aja pimpinan perusahaan akan mempengaruhi aktivitas, akan mempengaruhi produk, karena konsumen tidak akan percaya lagi misalnya kepemimpinan yang baru, misalnya ya, jadi terhadap perubahan yang mempengaruhi. Kecenderungan perubahan faktor yang dimaksud berdasarkan fluktuasi yang terjadi di masa lalu dan korelasinya. Tadi kita udah identifikasi, tadi ada uh, kegiatan atau pengalaman kerugian di masa lalu, tapi ingat harus ada korelasinya. Jangan tadi kerugiannya nggak ada hubungannya dengan pemasaran, tapi kita ukur ya nggak perlu gitu, yang nggak ada hubungannya dengan yang kegiatan kita yang sekarang nggak usah gitu. Faktor risiko secara individual. Ya, jadi ya namanya SDM ya, jadi manusia ya, jadi secara individu apa namanya kalau kita menilainya secara personal disebut apa ya? Objektif, subjektif ya namanya mau seperti apapun ya subjektif itu ada ya. Jadi sama kayak kemarin saya bilang teman-teman yang sering tanya-tanya, yang sering jawab atau bertanya apalagi yang bertanya lebih bagus kan saya jadi tahu walaupun tadi bilang Pak jangan subjektif lah tapi di mana-mana pasti akan ada subjektifnya sama risiko secara individual itu ada ya subjektif tadi jadi teman-teman jangan hanya duduk diam hilang ya kan udah besok tiba-tiba udah tamat ya ya biasa jawab apa aja gitu ya. Namanya juga belajar. Subjektif selain objektif tadi ya. Objektifnya yang mempengaruhinya tadi dari objektif, dari jawaban-jawaban, ujian, dari jawaban presentasi, dan lain sebagainya. Eksposur risiko secara keseluruhan maupun per risiko. Secara keseluruhan disebut dengan agregat ya, agregat keseluruhan ya. Jadi kalau teman-teman nanti ada kata-kata agregat atau pengukuran secara agregat berarti keseluruhan ya. Jadi keseluruhan atau agregat maupun per resikonya tadi, resiko pasar, resiko kredit, resiko apa, per resiko atau keseluruhannya agregat ya. Tadi seperti saya bilang komposit itu jumlah total disebut dengan resiko komposit ya. Tadi kalau teman-teman dengar kata-kata saya tadi awalnya komposit itu keseluruhan ya.
keseluruhan semua risiko dengan mempertimbangkan keterkaitan antar risiko, ya, keterkaitannya. Jadi jangan tadi kita exposure tadi keseluruhannya, tapi nggak ada hubungannya dengan proyek kita. Misal tadi proyek kita ini adalah proyek PSN, Proyek Strategis Nasional. Apa ya? Benar nggak PSN? Proyek Strategi Nasional. Ya, itulah ya PSN. Dananya dari mana? Dananya APBN. Terus resiko apa aja? Misalnya proyek LR, LRT ya, LRT ya atau MRT ya, MRT. Ini aja proyek MRT, dananya APBN. Risiko apa aja yang ada di sana? Proyek MRT, proyek nasional nih, strategis nasional, PSN, strategi nasional. Terus risiko apa aja yang jadi sana di proyek MRT atau LRT? Mungkin letak jalur pembangunannya ada yang sulit gitu, Pak. Resiko apa aja dari 9 resiko itu? Dari 9 jenis resiko kemarin. Hmm. Ayo sebut, saya kasih tau pula 9. Mau saya bilang tanya berapa jenis risiko. Ayo sebutkan jenis risiko tuh 9. Yo, teman-teman jangan sampai lupa. Minggu depan udah presentasi tuh temennya. Nah, risiko apa aja yang terjadi dari jenis-jenis risiko tersebut terhadap proyek MRT atau LRT Risiko Kalau resiko operasional nasional. Seperti apa itu David operasional? kayak pengangkutan bahan buat proyeknya. Berarti bisa jadi operasional itu SDM. Itu operasional kan? Ya, Baru Pak. teknologi, ahli teknologi. Kita kan nggak bisa itu. Siap itu bahan bakunya. Kita masih belum belum punya kan. Yang untuk keretanya itu kita belinya dari Jepang ya. Kereta itu dari Jepang ya. Dari mana ya kita beli kereta itu Cina atau Jepang? Ya, kereta MRT-nya. Keretanya kan kita nggak bisa produksi keretanya itu. Jepang ya atau Cina ya keretanya. Nah, itu ya, jadi operasional. Terus ada resiko kredit nggak di sana? Ada Pak risiko kredit di 9 resikonya. Bukan, di sini tadi di proyek ini. Ada nggak resiko kreditnya di proyek ini? Proyek MRT. Ada, Pak. Kenapa? Salsabila Putri Firmansyah. Karena biasanya kalau proyekan kayak gitu nggak mungkin langsung dibayar full gitu loh, Pak, ke vendornya. Hmm, ya. Jadi namanya kredit, kan kredit ya, kita pemberi kredit. Jadi, sedangkan tadi saya bilang dananya dari APBN. Ya. Jadi tadi misalnya yang ngerjain AK nih Utama Karya atau Wika ya. Wika kepanjangannya apa ya? Wijaya Karya ya. Wika apa itu? Karya-karya ya. Wika lah atau apalah namanya ya. AK Utama Karya atau Wika atau itu punya pemerintah itu. Nah, atau dengan sistem eh, pihak lain atau PT lain. Nah, jadi masalahnya di kredit ini adalah kan saya nih, saya misal pemerintah, uang saya ada tadi dananya APBN, misal tadi dananya 10T. Uang sudah ada, sudah di APBN kan untuk pembangunan karena ini proyek strategis nasional, tadi saya bilang PSN. Nah,
saya kan kerjasama nih misalnya dengan PTA, ya PT Salsabila. Saya kerjasama, kontrak kerjasama, kan pada saat kerjasama itu selesai pekerjaan 10% saya bayar 1 miliar misalnya. Nah, sebelum Taji Salsabila menang proyek saya, kan Salsabila sudah kasih laporan keuangan. Seperti kemarin saya bilang kan, saya sudah nggak peduli bahwasannya Salsabila nanti menjual kontrak kerja saya ini ke bank untuk dapat pinjaman ke bank. Itu kan bisa ya, karena proyek pemerintah pasti bayar. Nah, itu kan urusan Salsabila ke Bank Mandiri misalnya. Saya nggak ada hubungan, saya pemerintah, ada uangnya. Tapi lama saya berikan. Nah, pemerintah kan nggak ada kreditnya. Kan ini saya nggak ada bayar ke saya, gitu. Masa saya bayar ke saya, gitu. Nggak ada kreditnya ke saya. Tapi saya yang akan membayar Salsabila walaupun lama, tapi tetap akan saya bayar. Saya nggak peduli Salsabila risikonya ternyata meminjam uang untuk membangun ini. Padahal tadi laporan keuangannya oke, punya miliaran uangnya di bank ini apa liquidnya bagus segala macamnya. Nah, itu ya. Jadi tidak ada. Jadi kalau tidak ada korelasinya, keterkaitannya jangan dibuat, ya. Risiko kredit kalau tadi proyek strategis nasional dari APBN, ya, dari APBN yang nggak ada. Itu memang untuk ke masyalat ke masyarakatan ya, apa kemusyawaratan Maslahatan. kemahasalatan ya Fikri, kemaslahatan ya itulah ya. Kema- umat ya atau masyarakat atau rakyat itu nggak akan ada. Nah, tapi kalau misalnya tadi PTA, ini LPJP itu lembaga LPDB, lembaga penyalur dana bergulir ya untuk koperasi, ya Kementerian Koperasi itu ada lembaga bergulirnya, dana bergulir, dikasih APBN ke mereka misalnya 1 triliun untuk dikreditkan ke ke UMKM. Nah, kan ini ada PT-nya. PT misalnya ini tadi LPJB ini punya value nih, punya BUMN. Nah, kita aja kasih nih APBN 1 triliun. Nah, mereka berhubungan sama nasabah-nasabah UMKM inilah untuk mengembalikan dana yang sudah diberikan tadi. Nah, itu resiko si LPJB-nya, resiko kreditnya. Tapi kalau ke saya, nggak ada. Karena itu akan diputar lagi uangnya sama si LPJB tadi. Ya, lembaganya. Sama kayak tadi BUMN Wika. Mereka punya untung, mereka akan putar lagi kegiatannya. Jadi kalau APBN itu nggak dikembalikan lagi ke negara. Maka di APBN masukkan apa paling besar apa itu membayar gaji PNS ya, membayar gaji PNS. Maka teman-teman ya ya jangan kejar-kejar mau jadi PNS ya, pokoknya kerja selain PNS lah. Itu dana APBN kita hanya untuk gaji pegawai aja. Waduh, baca banget ya. Belanja pegawai disebut. Ya, itu lebih besar dari untuk pendidikan, untuk apa segala macam APBN itu kalau teman-teman lihat dengar, oh ntar lagi nih APBN nih pertanggungjawaban presiden terakhir ya. Setelah hitung pajak ya tanggal Maret ya April ya APBN nanti ini. Nah, nanti teman-teman tuh lihat tuh seberapa yang dibuat itu keluar uangnya ya. Sama nanti di APBN kan untuk makan gratis, susu gratis itu ke masuk APBN. Jadi itu nggak dikembalikan, tapi itu keluar uangnya, ya. Nah, uangnya tadi dana APBN nanti itu dimasukkan ke APBN. Jadi kalau proyek strategis nasional yang masuk ke APBN, nah kecuali ada ini utang luar negeri atau bantuan luar negeri atau utang luar negeri eh, dananya dari utang luar negeri ya kita harus kembalikan kredit dan lain sebagainya ya tadi kalau tadi proyek tadi saya bilang proyeknya dananya dari hutang luar negeri atau dari bantuan asing adalah risiko kreditnya
Dan semua resiko itu pasti ada, kecuali kredit. Kalau tadi proyeknya saya bilang APBN ya. Jadi kalau nggak ada, ya nggak usah dibuat. Korelasinya nggak ada, ya udah nggak usah. Keterkaitannya nggak ada, ya nggak usah. Ya. Jadi ngukurnya harus yang benar keterkaitannya, secara individual, faktor yang mempengaruhi, atau seluruh nih, kan seluruh resiko yang melekat, inherent, ya, kita ukur. Serta produk, termasuk produk aktivitas baru dan dapat diintegrasikan dalam sistem informasi manajemen perusahaan. Jadi untuk yang baru pun kita mau buka produk baru yang mau kita launching, ya seluruhnya kita ukur. Ya. Pemantauan tadi, perusahaan harus memiliki sistem dan prosedur pemantauan antara mencakup besarnya exposure Ivan Fadilah. Ivan Fadilah. Iya, Pak. Hadir, Pak. Iya, kameranya mana? Oh, iya. Bentar, Pak. Si Raffi sama si Fadil absen ya. Ada, tadi bilangnya ada, tapi nggak ada. Oke, ya Ivan. Jadi exposure tadi toleransi risiko atau risk tolerance ya, limit risk limit ya. Jadi kalau ada kata-kata limit internal, nah dan hasil stress testing tadi, pengukuran tadi kita pantau hasilnya. Oh, udah konsisten nggak? Ini tadi ya kata-kata saya tadi konsisten, kita pantau. Nah, boleh kata-kata tadi boleh pakai kata-kata saya tadi menyingkat atau boleh kata-kata temannya diambil-ambil ini ya sedikit-sedikit sehingga disebut bisa pengertian pemantauan risiko. Jadi nanti kok teman-teman saya sebutkan jelaskan apa proses manajemen risiko. Nah, kalau tadi ini kan sebenarnya close book. Nah, tapi jangan juga se template ini semua ditulis ya. Jangan malas. Nyatat apa yang kata-kata dari saya untuk menambah-menambah ya. Kalau ini kan lengkap banget ya. Pemantauan dapat dilakukan baik oleh unit pelaksana, oleh satuan kerja ya, satuan kerja nanti aja SKMR ya, satuan kerja manajemen risiko. Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala, tadi aja saya bilang, dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan. Nah, untuk tindakan yang diperlukan ini disebut kita dengan kata lain tadi pengendalian. Pemantauan ini adalah untuk dokumentasi kita untuk melakukan pengendalian ke depannya. Ya, hasil-hasil pemantauan ini. Nah, perusahaan harus memiliki sistem pengendaliannya. Jadi ada sistem pengendalian yang memadai dengan mengacu pada kebijakan, prosedur, ya, langkah-langkah pengendalian dapat dilakukan metode ini mitigasi risiko antara lain lindung nilai. Lindung nilai itu sering disebut dengan hedging. Hedging kalau teman-teman nanti dengar kata-kata hedging atau baca nanti itu disebut dengan lindung nilai hedging ya dan penambahan modal yang menyerap potensi kerugian. Jadi kita bisa mengendalikan kita lindungi nilai sama kayak pemerintah melindungi nilai mata uang kita. Pemerintah pernah melakukan hedging dengan nilai mata uang ditetapkan $1 Amerika itu 15.000 ya. Jadi karena tadi ini pemerintah bisa dengan kekuatan moneternya, kebijakan moneter, fiskalnya, mereka bisa menentukan bahwa $1 ini ya. Tapi dengan menetapkan itu bahwa kita harus lihat bahwasannya cadangan devisa kita memang banyak, gitu, memang besar sehingga kita bisa hedging lindung nilai.
Tapi cadangan devisa kita nggak ada, uang kita nggak ada, melakukan hedging, lindungi nilai, ya. Ya, lindungi nilai ini kan kita mau tetap aja harganya 10.000 misalnya. Dengan apa yang kita lakukan, ya, itu kan butuh uang modal juga ya. Nah, jadi harus dilihat dulu. Melindungi nilai bisa dilihat dengan keuangan kita juga. Atau penambahan modal. Ya, jadi penambahan modal ya teman-teman pernah dengar kalau misalnya ada RUPS ya kurang modal, misalnya ada suntikan dana baru. Nah, itu rapat-rapat RUPS ini selain keuntungan dan kerugian yang dibicarakan juga akan ada oh ya eh, shareholdernya, pemangku kepentingannya harus menanamkan modal kembali biar karena kita rugi, atau menanamkan modal kembali itu untuk melakukan produk baru atau aktivitas baru, ya maka butuh modal lagi. Jangan sampai modal nggak balik modal, terus tambah modal, tambah modal, tambah modal, ya bangkrut nantinya. Maka perlu pengendalian. Atau teman-teman bisa dengan tadi ini dilakukan dengan ACAT, metode ACAT tadi, ya, accept, control, avoid, transfer. Jadi sistem pengendalian risiko kan ada sistem, misalnya sistem pengendalian. Jadi namanya pengendalian berarti ada kontrol. Jadi internal kontrol, ya, apa itu? Audit, auditor, segala macam. Di sini nih tempatnya, ya, untuk mengendalikannya tadi. Ya, ada pertanyaan? Oke, kalau ada lagi pertanyaan, jadi tadi Raffi sama Fadilis memang absen ya sama Mutiara. Tadi dipanggil namanya nggak ada. Mas tahu aja hadir. Tapi Oh Pak, Raffi hadir Pak. kemana aja Raffi? Laptopnya bermasalah Pak, nggak bisa nyala tadi. Kirain masih tidur. Fadilis sama Mutiara berarti ya. Oke ya, ini Pak, hadir izin semua. memberitahukan tadi Mutiara lagi di perjalanan di motor, Pak, makanya dia nggak bisa on mic. Sekarang masih di motor, tapi dia tadi ngedengerin Zoom-nya. Dia ngechat saya tadi, Pak. Kena hujan kali dia ya. Tiara. Kalian aja masuk lagi offline. Aja masuk lagi kelas berikutnya. Ada tapi online, Pak. Oh, kemana aja naik motor nih Mutiara? Jangan kau naik motor. Hujan-hujan lagi. Kemana aja nih pergi? Dia mau ada acara keluarga di rumah neneknya, Pak, katanya. Puasa Mutiara, cara apa? Kalau di rumah nenek biasanya caranya makan-makan, masak-masak. Ya, oke lah berarti cuma si Fadilis. Nantinya nggak boleh kayak gini lagi ya teman-teman ya. Mau ada acara kayak bilang mau kuliah atau nanti berangkatnya setelah selesai kuliah gitu. Jangan jalan perjalanan, dengerin ini, naik motor lagi. Kenapa-kenapa saya pula nanti kena. Ya kan gara-gara dengerin ini Zoom-nya Pak Dev nih. Ya. Jadi untuk next-nya nggak boleh lagi. Terus untuk next-nya kemarin kelas kalian nggak itu yang bermasalah setelah saya absensi ini kok berkurang, ternyata temennya ada kelas berikutnya katanya dan lain sebagainya. Nggak boleh lagi ya. Maksudnya kalau memang ini ya udah kegiatannya mana yang bisa diganti ya diganti. Misalnya kayak Mutiara tadi, oh saya kuliah dulu atau nanti mau berangkatnya ya. Si Raffi tadi ini kalau bermasalah
dihidupinnya dari awal. Sama kayak laptop saya nih, saya selalu bilang sama PJ, eh, agak susah webnya. Jadi saya harus ngidupinnya ini 1 jam untuk biar supaya loading web saya itu dapat. Maka saya selalu minta ID sama password Zoom-nya. Karena lama banget webnya jalannya. Ya, kalau udah tahu kayak gitu, ngidupinnya lebih lebih cepat laptopnya. Ya, kalau bermasalah ini, Romdoni, Taji Raffi, Ivan, Said, Zarani, ini siapa lagi bermasalah tadi nih. Ya, hidupinnya lebih awal laptopnya atau minimal device-nya HP dulu. Ya, jadi ya kemarin saya bilang anggap aja kita offline. Ya, teman-teman, itu aja tambahan dari saya. Jadi sampai minggu depan kita presentasi. Jangan sampai nggak lengkap anggotanya. Kalau anggotanya bermasalah atau ada kegiatan, bisa koordinasi sama temannya kelompok 2 untuk ganti mereka di minggu depan, misalnya. Ya, karena nilai presentasi saya lebih tinggi karena nggak akan kasih tugas atau apapun untuk menggantikan kalau misalnya tadi temannya satu nggak bisa ikut kenapa-kenapa gitu ya. Eh, atau ada surat entah dari siapapun itu koordinasi kelompoknya untuk diganti ke kelompok berikutnya ya. Karena nilai presentasi itu lebih tinggi. Karena sini kan banyak yang pendiam nih. Misalnya si Ezra, siapa lagi? Eka, Silike. Ini kan pendiam-pendiam nih. Pada saat presentasi baru saya tahu nanti ini orangnya ceriwis kah, apakah ya kayak ini si Asti, si Erika, Farha, ya ini kan pendiam-pendiam ini, yang nggak pernah jawab tanya ya. Jadi ketahuan di sana ya. Itu aja. Jangan bilang nanti ada kegiatan dan lain sebagainya. Kalian yang koordinasi ya, masing-masing melalui PJ nanti PJ yang nyampein. Oke, sebelum ada pertanyaan lagi, Pak, saya izin nanya, Pak. boleh Muhammad Fikri. Saya masih belum ngerti yang konsep hedging dalam perusahaan. Kan tadi Bapak bilang salah satu upaya buat mitigasi resiko itu hedging sama penambahan Iya. modal. Nah, kalau hedging dalam perusahaan itu maksudnya kayak gimana ya Pak contohnya? Jadi pada saat hedging tadi itu hedging itu apa tadi? Hedging. Lindung nilai, Pak. Iya, jadi lindung nilai. Jadi misalnya tadi nilai eh, rupiah, kan saya bilang ke rupiah tadi ya. Jadi $1 kita ternyata ada 16.000, sudah sampai 17.000 dan lain sebagainya. Nilai rupiah kita terus turun. Cara pemerintah, nah, hedging itu disebutnya, tapi dengan kebijakan moneter dan fiskal tadi ya, kebijakan kita moneter ditetapkan sama pemerintah, diputuskan $1 US itu 15.000, udah ditetapkan, dilindungi nilai rupiah kita. Pada saat kita menetapkan melindungi nilai rupiah kita ini, kita harus kuat dulu. Cadangan devisa kita ada nggak? Rupiah kita masih kuat nggak? Inflasi kita semana? Makanya bisa kita uh, buat 15.000. Kalau ke perusahaan, itu ya pemerintah ya. Kalau teman-teman pernah dengar, pernah pemerintah menetapkan $1 itu 15.000. Itu pernah pemerintah untuk menjaga nilai rupiah kita, lindung nilai. Nah, kalau perusahaan, nih perusahaan, tadi dia uh, jualan kue lah misalnya, ya. Jualan kue, uh, harganya 10.000 ya, harga 10.000. Sebab itu faktor-faktor ini makin naik, perekonomian sulit, misalnya perekonomian sulit lah, atau apa nama perekonomian sulit, minat pembeli berkurang segala macam. Nah, bagaimana kita melindungi nilai kita 10.000 ini tadi? Apa yang kita lakukan? Misalnya tadi kue lah, kue atau bakso. Bisa nggak kita harganya buat tetap 10.000? Fikri.
Dengan cara apa kita buat? Teman-teman yang lain, seperti apa caranya? Biar bisa nilai kita tetap 10.000 di pasaran kue kita ini. Jaga kualitas bahannya, Pak. Tetap sama jadi harga itu tetap juga. Kualitas bahan pasti akan naik. Ya, pasti akan naik karena perekonomian kan saya bilang tadi ada inflasi. Nah, ini. Nah, bagaimana kita melindungi tadi? Ekspor maksudnya, Pak. Enggak, ini tadi saya mau jual nih, eh, jualan kue kita atau kue lah ya, atau bakso lah ya kan ada bahan bakunya di sana ya. Kue 10.000 satu bungkus misalnya. Perekonomian ini memburuk lah apa sih katanya ini tadi sulit ya, perekonomian sulit. Siapa itu naik harga barang-barang naik pastinya kan kalau ekonomi sulit atau minat pembeli berkurang atau apa. Nah, tapi kita tetap nih 10.000 kan kalau peminatnya berkurang, tadi ada hukum permintaan penawaran, kita bisa kurangin harga kan, tapi enggak, kita mau hedging, kita lindung nilai kita mau tetap 10.000. Dengan apa? Inovasi produk bukan, Pak? Iya, dengan apa Pak, misalnya? izin jawab. Penyesuaian isi produknya bisa nggak? Berarti kita akan minimal tadi menjaga kualitasnya tetap ya, Ivan, kita menjaga kualitas produk kita ini. Jadi bahannya kita tetap kan mahal. Berarti bentuknya yang kita rubah. Ya, inovasinya bisa dengan bentuk. Tadinya kue kita beratnya 1.000 gram, akhirnya kue kita tadi beratnya jadi 800 atau 500, tapi tetap harganya 10.000. Baksonya tadi segempalan tangan, akhirnya jadi kita kecilin. Tapi kualitasnya harus tetap ya. Jadi walaupun, karena bahan kan mahal, kualitas harus tetap. Nah, itu tadi, hedging tadi. Ya, selain itu kalau maupun buat tetap dengan tadi baksonya sebesar kepalan tangan, masih tetap modal kita harus kuat. Nah, tadi Fikri, tadi modal teman-teman harus kuat. Nggak apa-apa, tetap sekepalan tangan. Yang penting kita, iya. Nah, itu ya. Jadi hedging seperti itu. Itu kata maksudnya hedging kalau ke perusahaan. Tadi pemerintah udah ke perusahaan. Ya ini tadi kayak jualan kue. Seperti itu sih Fikri. Hedging, lindung nilai. Baik, Pak. Terima kasih. Ya kita tetap nilainya tetap. Ya, Tapi jangan ada audio. iya Jikri, aduh suaranya bagus banget. Tapi alangkah bagusnya mic-nya dimatikan Jikri. Bocor soalnya. Oke ya. Maaf, Itu ya. Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Makasih ya. Fikri, pertanyaannya bagus. Oke, kalau nggak ada, kita tutup. Ini hadir semua ya, ini 49 yang tadi yang awal. Selain si Fadlis ini cuma namanya doang ada, tapi nggak ada orangnya. Dia cuma Zoom-nya aja aktifinnya. Orangnya nggak ada. Jadi kayak total kita tetap sama gitu. Padahal orangnya hilang. Sama, iya, Fadlis doang nih yang hilang. Cuma nama doang ya. Fadlis ini dihitung absen ya PJ. Nggak ada orangnya. Ada di Zoom tapi nggak ada. Oke, sebelum kita tutup, kita berdoa menurut percaya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai, teman-teman tetap semangat. Yang berpuasa, selamat berpuasa. Ya, kalau melakukan aktivitas selanjutnya, selamat melakukan aktivitas selanjutnya. Selamat pagi, sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi. Pagi, Pagi, Pak. Pak. Terima Oke, kasih, Pak. Pak. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.